Shalom jemaat Tuhan, GBI Bethel dan pelayanan misi berkat ikut berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di NTT. Sumbangan yang didapat PMB dari donasi jemaat GBI Bethel berjumlah Rp44.896.515. Dari hasil donasi ini kita langsung kirimkan melalui Pelmas BPH GBI yang turun langsung ke lapangan untuk membantu para korban. Saya atas nama pelayanan misi berkat mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan atau donasi dari jemaat GBI Bethel sekalian. Kiranya Tuhan membalas, memberkati saudara dengan limpah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh ada, sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Mari di pagi yang indah ini sebelum kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya, kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua hanya karena kebaikan anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami sudah memasuki minggu ketiga di bulan April di tahun 2021. Kami mengalami begitu banyak kasih karunia Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami datang sujud di hadirat-Mu. Kami bersyukur menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami. Karena hanya Tuhan yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Mari Kau bertata atas pujian kami ya Tuhan dan berfirman untuk setiap kami anak-anak-Mu karena kami percaya firman-Mu adalah pelita di dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kita semua aman di dalam pelindungan yang kasih Tuhan. Mari saya mau ajak kita semua untuk sama-sama meneduhkan hati kita. Kita mau sembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan mempesona setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Dengan lebih sungguh lagi kita nyatakan pujiannya buat Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah
Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku.
Terima kasih ya Tuhan, buat pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
building God's character, membangun karakter ilahi dalam hidup kita. Karena itu hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal perkataan berkat. Ucapan ini berkat. Puji Tuhan. Ya, perkataan atau ucapan berkat. Ucapan mulut itu berasal dari dalam hati kita. Keluar dalam bentuk ucapan baik atau buruk. Jadi kalau kita baca Lukas 6 ayat 45, di sana dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari dalam hati. Apa yang kita katakan dalam mulut kita itu berasal dari dalam hati kita. Hati itu bukan lever, hati sapi, hati ayam itu lever. Tapi di sini dalam hati, heart itu jantung. Jadi pusat hidup kita. Our hearts itu artinya dari dalam hati kita. Amsal 18 ayat 21 dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi sudah lihat ada orang yang hidup, orang yang berjaya, orang yang maju, itu keluar dari perkataannya. Kalau sudah menelaah hidup orang, ada orang yang keturunannya sial, tidak beruntung dalam segala hal. Itu coba perhatikan, perkataan yang keluar dari mulutnya itu yang sampah, sumpah, serapah, kutuk, yang jengkel, yang marah, yang dendam, itu anak cucunya tidak akan pernah diberkati Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh perkataannya itu baik, ya, itu akan anak cucunya perkasa di bumi. Jadi siapa yang mengharapkan hidupnya itu baik, ia harus menjaga hatinya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan tentang itu, saudara. Halo? Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang kita jaga itu hati kita, ini sumbernya. Manusia hidup banyak menjaga dagingnya, perutnya, isi perutnya. Tidak menjaga juga pikirannya. Kadang-kadang pikirannya ini membela kebutuhan jasmaninya. Itu sebabnya hidup itu banyak rusak, saudara. Tapi kita diajarkan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Mau hidup, mau sukses, mau jaya, dari hati kita. Nah, kita perhatikan ada rumus kehidupan. Ya, silakan rumus. Rumus itu ada dua macam. Yang kasih, yang banyak mengasihi, atau yang banyak membenci. Kita hidup di dunia ini terlalu banyak memikirkan urusan duniawi. Sehingga itu yang menyebabkan banyak permusuhan, banyak kebencian. Ya. Tetapi maksud Tuhan kita jangan mengurus terlalu banyak itu. Urus pikirkan nomor satu, takut akan Allah. Amat suka akan firman-Nya. Maka yang lainnya itu akan jadi bagus. Kalau kita takut akan Allah dan amat suka akan segala firman-Nya, kita harus suka membaca firman Tuhan. Saya selidiki persentase orang Kristen yang membaca Alkitab itu terlalu sedikit. Coba tanya diri kita, persentase kita memperhatikan firman itu terlalu sedikit. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan itu baik, ya, dua cara. Satu, suka membaca Alkitab. Dua, suka berdoa. If you read the Bible, God talks to you. Kalau kita membaca Alkitab, Allah sedang berbicara kepada kita. But if you pray,
You pray, you talk to God. Read the Bible. God talks to you. You pray, you talk to God. Makanya orang membaca Alkitab dan berdoa itu kedengarannya biasa-biasa saja. Tapi apabila saudara read the Bible every day, baca Alkitab setiap hari, Allah bicara kepadamu setiap hari. And if you pray, you talk to God. Kalau kita berdoa, kita bicara kepada Allah, ini ada komunikasi. Saya mau bertanya, siapa di sini yang rumah tangganya suami istri tidak ada komunikasi? Itu orang tidak pernah akrab, tidak pernah baik. Mulai sekarang kita belajar akrab dan baik suami istri. Jangan ingat-ingat yang jelek, perbaiki hubungan kita. Tapi lebih daripada itu hubungan dengan Allah. Berbicara tiap pada Allah setiap hari dalam doa. Mendengar perkataan Allah tiap hari. Don't forget it. If you read the Bible, God talks to you. But if you pray, you talk to God. Kalau ini setiap hari dijaga, aduh, manisnya. Dan ini kita harus ajarkan nomor satu pada anak cucu kita. Saya banyak menyesal melihat orang Kristen tiap hari belajarnya cuma bagaimana cari duit. Bagaimana mempertahankan hidup di alam dunia itu bagian tubuh, daging. Cari duit supaya kita kuat makan, banyak kaya. Lalu kemudian jiwa kita rasanya tenang di dunia, tapi tidak di alam surga. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh read the Bible and talks to God, and God talks to you, maka kita nomor satu tenang roh kita. Kalau tenang roh kita, aduh, persekutuan kita dengan Tuhan luar biasa. Nah, kalau kita dah akrab dengan Tuhan, maka kasih itu di dalam dada kita, dalam jantung kita itu luar biasa. Karena itu kasih itu kalau melihat di dunia ini kesalahan, dunia ini penuh dengan kesalahan. Tapi spirit kita timbul untuk mengampuni. Kasih pengampunan. Dan setiap kita mengampuni, kita memberkati orang lain. Dan kita sendiri diberkati. Dan setiap kita memberkati itu spirit, gelombang-gelombang kehidupan mengalir dari jiwa roh kita. Dan kalau gelombang ini terus mengalir sampai akhir hayat kita, maka kehidupan itu pasti. Kehidupan surgawi itu pasti. Ini rumusnya hidup, saudara tinggal pilih. Tapi kalau saudara doing business in this world too much, terlalu banyak, ya, terlalu banyak bisnis dulu, pasti dalam melakukan bisnis itu untuk kehidupan sehari-hari, saudara akan pasti banyak kebencian, benci. Sebab apa? Sebab dunia ini sudah merupakan dunia kejahatan. Jadi kalau saudara cuma mengerjakan itu, dalam hati kita itu timbul kebencian yang luar biasa. Dan benci itu akan menimbulkan pembalasan. Pembalasan itu akan memberi kutuk, sumpah, serapah, kejengkelan. Dan itu yang menyebabkan gelombang-gelombang dalam jiwa kita itu. Gelombang marah, kutuk, itu kematian. Dan akhirnya ujung-ujungnya neraka. Saudara mau masuk surga, tapi kenapa tiap hari terlalu banyak hidupan rumusnya itu yang kedua di bawah itu? Kenapa tidak pakai rumus yang di atas? Jadi saya ulangi, rumus yang di atas itu yang dari Tuhan untuk memberkati hidup kita. Kasih, tapi di dunia terlalu banyak benci. Kalau kasih itu menghasilkan pengampunan, damai, maka benci itu mengakibatkan pembalasan, perang, sakit. Pengampunan itu mendatangkan berkat bagi orang yang diampuni dan bagi kita juga yang memberi pengampunan.
Maka saudara sekalian, benci itu, pembalasan itu menimbulkan kutuk. Kutuk, sumpah serapah. Berkat di atas memberikan kehidupan. Ada gelombang-gelombang, semacam electronic power dari dalam jiwa kita. Gelombang-gelombang itu membawa kehidupan dan ujung-ujungnya adalah surga. Kasih, pengampunan, penuh berkat, hidup, ujung-ujungnya surga. Atau banyak mana di dalam dadamu? Kasih, ucapan-ucapan perkataan kasih, atau ucapan-ucapan benci? Coba tanya kepada diri sendiri. Kalau banyak benci, pasti banyak pembalasan, banyak kutuk. Dan kutuk itu menimbulkan gelombang-gelombang negatif, gelombang-gelombang kematian, dan ujung-ujungnya neraka. Mari kita jujur memilih. Sepintas kita memilih yang di atas, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak milih yang di bawah. Ini yang jadi permasalahan. Kenapa? Oleh karena kita tidak baca Alkitab secara teratur, tidak berdoa secara teratur. Saudara, kalau baca Alkitab teratur, berdoa teratur, hubungan kita dengan Tuhan itu luar biasa. Itu sama dengan suami istri kalau tiap hari bersama-sama, ya berdialog, maka rumah tangga itu pasti damai, peng'an, kasih sayang luar biasa. Ujung-ujungnya kehidupan. Nah, terus kita lihat itu sebabnya dalam Efesus 4 ayat 23-24 ini kehendak Allah. Bagaimana supaya bisa terus kasih pengampunan dan berkat hidup surga itu, bagaimana rumusnya? Yaitu supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Manusia 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu bersanang di hati kita, di jantung kita. Hati di sini saya katakan bukanlah lever. Kalau hati ayam, hati sapi itu lever. Tapi hati is your heart. Hati kita, sumber kehidupan kita. Yang dibaharui itu bukan tubuhnya. Kita hidup di dunia itu terlalu banyak membaharui tubuhnya. Supaya kita bisa bagus, cantik, sehat tubuh. Tapi kita tidak membaharui pikiran, jiwa kita. Kita tidak membaharui roh kita, hati kita. Tapi Tuhan mau supaya kita memelihara hati, membaharui hati dan pikiran kita yang dibaharui sesuai dengan firman Allah. Kapan saudara sempat baca Alkitab untuk membaharui hati dan pikiranmu? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru, ya, dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita masuk gereja, kita rasa kita sudah kudus. Kita rasa. Tapi ini bukan soal perasaan. Kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita dibaharui roh, dibaharui jiwa. Kenapa kita terlalu sibuk membaharui soal tubuh? Lahiriah itu luar biasa. Padahal Amsal Salomo berkata, kecantikan itu palsu, bagus luarnya, tapi dalamnya kau abaikan. Tapi Tuhan mau dalamnya yang kita baharui, roh, apalagi pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kita hidup di alam COVID ini, saudara.
Yang selalu dijaga itu tubuh, tapi tidak jiwa dan roh. Saya memberitahukan kepada saudara, Gereja Bethel Indonesia Tasikmalaya itu tidak pernah berhenti beribadat. Sudah jalan bulan ke-9. Meskipun COVID bergelombang sampai merah, kita tidak pernah berhenti. Tapi dalam gereja selalu ada orang. Gereja-gereja semua ditutup. Kenapa? Sebab kita pikir kekuatan nomor 1 itu kekuatan roh. Baru kekuatan jiwa. Baru kekuatan tubuh. Kekuatan roh itu hubungan kita dengan Allah itu harus dijaga luar biasa. Kekuatan jiwa, hati yang gembira adalah obat bagi segala penyakit. Baru kekuatan tubuh. Ini yang diurusi kekuatan tubuh saya. Saya punya anak dokter, paling takut sama COVID. Sebab ahlinya ahli tubuh, diselidikinya tuh, waduh penularannya begini macam-macam. Wah, makanya dalam musim COVID dia paling takut sama COVID itu, sebab dia ahli tubuh. Tapi kalau bapaknya pendeta itu ahli roh, bukan ahli tubuh. Saudara pernah yakin enggak? Kekuatan yang terbesar itu kekuatan roh. Baru kekuatan nomor 2 itu kekuatan jiwa. Telepati, sihir, yoga, itu masuk kekuatan yang kedua. Ya. Apalagi yang pakai black magic, itu kekuatan di belakangnya ada magic, ada setan, itu kekuatan kedua. Tapi kekuatan yang pertama, roh Tuhan itu mengatasi setan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Baru yang nomor 3 itu tubuh kita. Karena itu kalau dalam musim COVID ini, saudara sekalian, bukannya kita lalu mengabaikan, tidak. Salah sekali kalau orang mengabaikan. Kita di gereja Tasik kita jaga betul. Protokol kesehatan harus kita jalankan. Makanya di Tasik harus pakai masker, ya, harus pakai face shield. Ada polisi gereja memperhatikan siapa yang tidak pakai face shield, langsung persiapan face shield ada, persiapan masker ada, ditegur, terus suruh pakai. Kalau dia nggak punya, beri. Tapi kita mesti tahu apa yang nomor 1, apa yang nomor 2. Kalau nomor 1 itu namanya ke atas, ke surga, namanya iman. Nomor 2 hati yang gembira, itu namanya imun, adalah obat. Nomor 3 kesehatan, protokol kesehatan, itu namanya aman. Iman, imun, aman, baru amin, panjang umur. Betul-betul, Tuhan. Iman ke surga, imun hati yang gembira, adalah obat. Aman kesehatan, amin. Makanya saya jalan-jalan aja, bawa firman Tuhan, tapi kaki saya tidak cukup kuat. Makanya saya pakai tongkat sudah. Nggak apa-apa kaki pakai tongkat, yang penting rohnya. Kaki kan tubuh. Makanya saya pikir saudara harus pakai ini kekuatan roh. Nomor 1 itu. Baru kekuatan jiwa. Hati yang gembira adalah obat. Baru kekuatan kesehatan. Iman, imun, aman, amin. 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 Kasih tahu sama keluarga di rumah, jangan takut ke gereja. Saya lihat gereja ini cukup protokol kesehatannya, gedung-gedung disemprot. Ya, ini semua pakai face shield, pakai. Takut apa ke gereja? Kasih tahu sama di Tasikmalaya, ya. Saya umur 82 tahun. Saya pikir saya paling tua. Salah.
Ada lagi. Ciasong tukang bordir di Tasikmalaya 83. Waduh. Tiap minggu ada di gereja. Ngapain takut? Kalau toh mesti meninggal dunia, pulang ke surga. Cukuplah di dunia. 83 tahun kurang apa? Saya juga kalau boleh ya pulanglah, aman, nggak pincang-pincang lagi di dunia ini. Tapi saya pikir Tuhan Yesus tidak mau saya cepat-cepat mati. Kenapa? Sebab saya terus kabarkan Injil kemana-mana. Kalau saya kabarkan Injil, melayani Tuhan, tidak akan bisa mati. Saudara mau panjang umur supaya tidak mati. Layani Tuhan lebih banyak daripada cari duit. Sebab kalau sudah melayani Tuhan, sungguh-sungguh saudara sekalian, memberitakan Injil dengan segenap hati, Tuhan itu dilaporin oleh malaikat. Malaikat bilang, Yulius Ishak itu jangan mati dulu Tuhan. Sayang kalau dia mati. Tapi kalau dia mati kan rugi kerajaan sorga. Jadi saudara kalau mau tidak mati-mati, layani Tuhan. Tuhan berjanji, pergi beritakan Injil, jadikan sekalian bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan firman-Ku, maka Aku akan menyertai dia sampai kesudahan alam. Matius 28 baca itu. Bagaimana caranya supaya Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Itu luar biasa sudah sekalian. Nah, kita melihat sekarang bagaimana ucapan orang-orang tua zaman dulu. Pertama Nuh. Nah, Nuh itu lihat. Nuh itu orang tua yang masuk dalam zaman manusia dihukum dengan air bah. Tua sekali. Ya. Setelah dihukum maka keluarlah Nuh bersama 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Maka 3 anaknya ini saudara sekalian, Nuh begitu keluar dari bahtera dia menjadi petani. Tanam. Dia petani yang pertama yang menemukan anggur. Jadi saudara yang suka sama buah anggur jangan lupa selalu bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Pak Nuh gitu. Nabi Nuh itu pelopornya, penanam anggur. Tapi dia belum mengerti tentang anggur itu. Begitu banyak makan anggur, dia mabok. Ketika dia mabok, dia menari-nari sambil telanjang karena maboknya. 3 anaknya datang, tidak beruntun. Tapi yang pertama kali datang namanya Ham. Ham itu yang pertama kali datang. Ham itu punya anak sulung namanya Kanaan. Nah, jadi waktu sudah habis menari-nari itu, diceritakan bahwa anaknya yang bernama Ham itu ya mengejek bapaknya yang telanjang itu. Sedangkan 2 saudaranya mengambil selimut berjalan mundur, ya, menutupi ketelanjangan bapaknya. Bapaknya tahu anak kurang ajar ini satu. Dan itu sebabnya Nuh mengeluarkan bukan ucapan berkat, tapi ucapan kutuk. Itu sebabnya kita baca, saudara sekalian. Coba baca ayatnya dulu, ya. Kejadian 9 ayat 25 sampai 27 itu dicatatkan di situ, ya. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, itu anak pertama daripada Ham. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Jadi Ham yang mengejek bapaknya itu dikutuk, ya, menjadi hamba dari semua saudara-saudaranya. Nah, kita lihat itu siapa dia itu. Ayat 26. Terpujilah Tuhan Allah Sem, orang Asia, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Orang Asia juga diberkati, tapi ya tetap Ham itu terkutuk. Nah, ayat berikutnya. Allah meluaskan tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.
Siapa sih? Kembali lagi ke atas. Kita lihat Ham itu jadi bangsa apa? Kembali ke atas, Ham itu ya menimbulkan bangsa Afrika, Mesir, dan sebagian dari India. Kita lihat kutuk itu sampai sekarang ini. Orang Afrika itu diberkati. Di situ sudah sekalian, kutuk atas Kanaan, Afrika, Mesir, dan sebagian orang India. Itu negeri yang dikutukin oleh nenek moyangnya. Sampai akhir hari ini sudah kan kita lihat. Ya, orang Afrika itu kurus kering, tanahnya kering, tidak ada air, badannya kurus kering seperti kucing kurang daging, begitu kurusnya, melaratnya. Saudara-saudara, orang Afrika kasihan, hendaklah dia jadi hamba dari yang lain. Itu sebabnya maka orang Afrika itu dikirim, diimport oleh Amerika jadi kuli-kuli perkebunan. Black people yang ada di Amerika sekarang itu berasal dari keturunan Ham. Masanya jadi besar, tapi terus mendatangkan kutuk, bukan berkat, masalah. Pergi lagi ke Eropa. Black people yang ada di Eropa, di Perancis, di Jerman, di mana saja, itu juga budak-budak yang terkutuk asalnya sampai mereka mengenal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Enggak main-main ucapan itu. Bukan ucapan berkat tapi ucapan kutuk. Sebaliknya Sem dan Yafet, kita lihat ayatnya tadi. Sem itu kebanyakan orang Asia ya. Menurunkan kebanyakan orang Asia. Sedangkan Yafet itu menurunkan kebanyakan orang Eropa. Bagaimana Sem? Bagaimana Yafet? Ayat mengatakan apa? Kembali kepada ayatnya. Terpujilah Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Orang Asia juga diberkati. Tapi nasibnya orang Afrika itu tetap hamba. Kemudian ayat berikutnya, Allah meluaskan tempat kediaman Yafet. Hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Orang Eropa, semua orang Asia bisa berhubungan dengan baik, bisa berbisnis dengan baik. Ya, dulu Tiongkok tuh miskin sekali zaman komunis. Tapi sekarang sudah dalam waktu 40-50 tahun, melesat nomor 1. Dan saya beritahukan Tiongkok jadi negara terbesar di dunia dalam industri, dalam apa saja, dalam teknik sekalian. Teropong bintang yang terbesar di dunia boleh datang di Tiongkok sudah sekalian. Ya, belajar di Tiongkok sama-sama. Sekarang mereka sudah pakai komputer lebih dari 4, 5 dan terus menuju lebih lagi. Amerika ketinggalan, Korea ketinggalan, Jepang ketinggalan sekarang. Tiongkok jadi nomor 1. The biggest country in this world, in population, dalam kependudukan, China. Dalam teknik industri, China. Dalam computerized, China. Dalam apa saja. Saya beritahukan, di Indonesia juga ekonomi itu dikuasai. Shopee itu alatnya Tiongkok. Ya. Semua harga banting, dumping politik murah untuk mengalahkan UMKM, kerjaan usaha kecil dan menengah di Indonesia akan ditebas oleh Shopee. Itu sebabnya saudara mesti hati-hati, ya, dan semua itu. Tetapi Allah meluaskan tempat kediaman Yafet. Eropa itu diberkati Tuhan, ya. Hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Doing business is okay with orang Asia, sudah kalian bersama-sama. Tapi hendaklah
Kanaan tetap menjadi hamba baginya. Tetapi itu paling rendah. Orang keturunan Ham, keturunan terkutuk itu paling rendah. Allah meluaskan tempat kediaman Yafet. Yafet itu berlayar dari Inggris, saudara sekalian. Namanya Captain Cook, dia berlayar down under. Down under dia menemukan benua paling selatan, yaitu benua Australia. Orang Eropa pindah ke Australia. Allah meluaskan tempat kediamannya. Kemudian Columbus berlayar terus ke barat, putar lagi ke timur, putar lagi ke barat, menemukan benua Amerika. Dan itu bukan benua mereka. Dari situ berbondong-bondong orang Eropa, Spanyol, Portugis, sudah sekalian Belanda, Belgia, pindah ke Amerika. Allah meluaskan tempat kediamannya. Ini bagi Yafet diberkati oleh Tuhan. Sampai sekarang sudah lihat, jangan lihat, pikir yang betul. Ucapan Allah luar biasa. Ucapan berkat luar biasa. Ucapan kutuk itu luar biasa. Mana yang sudah pilih? Berkat mendatang kehidupan atau kebencian datang kutuk. Dan itu akan terbukti nanti di dalam keturunan-keturunanmu. Ucapan berkat atau keturunan. Sekarang kita lihat orang lain. Benih yang pertama dipanggil dalam iman itu, orang beriman itu Abraham. Abraham, Ishak, Yakub. Abraham beranak Ishak, Ishak beranak Yakub. Yakub ini yang beranak 12. Ya. Beranak 12 itu menjadi bangsa Israel. Ini dia. Sekarang ucapan berkat anak-anak Yakub. Yakub hari sudah tua. Ya, matanya buta. Tuh lihat dia pakai kerudung kayak orang Arab itu. Dua yang berbaju putih ada pelayannya. Anak-anaknya diberkati satu persatu. Pertama yang diberkatinya adalah yang ucapan positif saja. Ada 12 anaknya itu, saya ambil beberapa yang positif. Pertama dia berkata kepada Yahuda. Ayat 8 dia pemberani dan dimuliakan. Ayat 9 dia roh pejuang yang tangguh. Ayat 10 pemimpin, penguasa Yahuda itu. Kita lihat ayat 8. Next. Ucapannya kita lihat. Yahuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuh. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Semua saudara-saudaranya mesti sujud kepada Yahuda. Ini nubuatan bapaknya, ya. Yahuda itu pemberani, dimuliakan oleh saudara-saudaranya. Kemudian ayat 9, roh pejuang yang tangguh. 9, Yahuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam kau naik ke satu tempat yang tinggi. Hai anakku, meniarap dan berbaring seperti singa. Singa jantan atau singa betina yang siap. Siapakah yang berani membangunkan engkau? Ini berkat diucapkan atas Yahuda. Roh pejuang yang tangguh, ayat 9 itu. Seperti singa jantan, singa betina. Luar biasa. Ayat 10 bagaimana ucapan berkat dari bapaknya itu. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak. Tongkat itu tanda kekuasaan. Kalau orang sudah tua dia pakai tongkat. Penopang kehidupan, tapi juga ingat. Musa pakai tongkat. Jadi ular. Firaun meniru. Tapi tongkat Musa menelan tongkat Firaun. Karena ada roh Allah. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia yang datang. Yang berhak atasnya. Maka kepadanya lah takluk
bangsa-bangsa. Ini nubuat yang luar biasa. Sebab saya selidiki dari jalur Yahuda ini yang diberi nama Yesus singa dari Yahuda, Mesias, juru selamat, lahir dari keturunan Yahuda. Yahuda itu yang menurunkan, saudara sekalian, keluarga Daud. Dan Daud itu yang menurunkan Mesias. Yesus Kristus Tuhan lahir. Dialah singa yang dari Yahuda. Itu diucapkan oleh bapaknya Yakub, saudara sekalian. Luar biasa. Bagaimana saudara terhadap anak-anakmu? Terhadap cucu-cucumu? Aduh. Ben, kau mau jadi apa, Ben? Jadi dokter? No. Mau jadi seperti apa? Seperti opa. Siapa opanya? Rubin Adi. Jadi apa? Jadi pendeta? Iya, jadi opa. Itu Ben itu umurnya 20 bulan. Suruh milih. Jadi dokter atau jadi apa? Mau jadi seperti opa. Memberkati. Ayo berkati semua orang. Tangan diangkat. Berkati. Dipeluknya adiknya yang si Nathan umur 4 bulan. Diberkatinya. Saya ada fotonya diberkatinya. Semua orang diberkatinya. Itu anak 20 bulan, belum 2 tahun. Karena kita diajarkan firman Allah untuk saling memberkati. Ini sungguh-sungguh. Beginilah Yahuda diberkati sehingga menurunkan Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Anak yang lain yang diberkati oleh Yakub itu namanya Gad. 49 Kejadian ayat 19 itu roh pejuang yang tangguh sehingga menjadi seorang pemenang. Saudara akan diberikan roh pejuang dalam apa? Dalam peperangan, dalam apa? Dalam bisnis, dalam usaha, dalam belajar, dalam sekolah, dalam apa aja. Must be number one. Saya ini orang yang berbahagia sebab saya tumpang berkat. Cucu saya dari anak yang kedua, ayahnya Dr. Jonathan Adi. Bungsu. Christian Adi punya anak namanya Maureen Natalia. Didoain anak tunggal ini. Saya pingin anaknya lebih banyak, tapi anak tunggal doain. Anak tunggal itu kan orang bilang banyak yang manja. Tapi saya bilang kamu tidak boleh manjain anak. Ajari firman Tuhan yang benar. Wah, saya bersuka cita. Kenapa? Dia baru jalan-jalan dari Jakarta, Bandung, Tasik. Kenapa? Dia tanpa ujian, tanpa saringan sudah diterima di UI. Sebab angkanya rata-rata 9,5 sudah sekalian. Jadi nggak usah pakai tes. Tesnya diganti dengan jalan-jalan semua. Ya keliling-keliling. Sebab dia dipilih oleh Universitas Indonesia untuk masuk tanpa saringan. Dari angka yang tinggi saja. Saya senang sekali. Saudara. Luar biasa Tuhan itu. Ini menang seperti Gad. Roh pemenang, roh pejuang yang tangguh, pemenang. Bahkan dalam Ulangan 33 ayat 20, di situ dikatakan tentang Gad, ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala musuhnya. Semua dikalahkan. Oh, saudara mau punya roh yang tangguh, roh pemenang. Dalam hal apa? Bukan soal perang ini, soal bisnis, soal pelajaran, soal studi, soal apa saja. Roh yang tangguh kalau berkeluarga, roh tangguh. Seorang laki-laki yang mengasihi istri dan keluarganya, rohnya tangguh, rohnya pemenang. Kalau dia seorang istri, dia menobatkan suaminya yang nakal, yang tidak beriman. Dia bisa menjadikan pemenang, memimpin, teguhkan semua.
dalam kebenaran Tuhan dengan disiplin. Ini roh pejuang yang tangguh dari God. Karena ucapan bapaknya positif. Bagaimana sudah mengucapkan kepada anak cucumu? Yang ketiga, dia ucapkan berkat atas Yusuf. Dalam Kejadian 49 ayat 22 dikatakan demikian. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok-tembok. Waduh. Ini berkatnya atas Yusuf, sudah sekalian. Putranya yang terkecil namanya Benyamin. Ini pangais bungsu, sudah sekalian. Namanya Yusuf. Seperti pohon buah pada mata air. Waduh, saya punya kebun, ya, yang saya tanam di tepi mata air dekat sama saluran air solokan. Itu buahnya luar biasa. Pisang-pisang kah apakah saja, buahnya luar biasa. Sebab akar-akarnya makan dari sumber air. Demikian juga kalau kita punya sumber iman yang teguh, hidup kita seperti Yusuf yang sungguh-sungguh subur mengatasi tembok-tembok. Aduh, luar biasa. Ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, terus, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan-lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Mungkin saudara bukan seorang pendekar yang kuat, saudara bukan seorang penggulat yang ulung, tetapi Tuhan berjanji di sini, saudara sekalian, bahwa karakter yang gagah perkasa karena Tuhan, karena pelindungnya Allah Israel. Ini terjadi, itu sebabnya saudara sekalian, maka Yusuf itu saudara sekalian, pada waktu kelaparan terjadi tanah Kanaan, maka Yusuf itu dikirim Tuhan lebih dulu. Cara Tuhan mengirim bagaimana? Melalui banyak kesulitan. Yusuf itu suka mimpi. Mimpinya itu dari Tuhan. Dia cerita sama saudaranya, dia cerita sama bapaknya. Jadi bapaknya tahu ini anak luar biasa diberkati Tuhan. Tapi saudara-saudaranya benci kepadanya. Ya, itu sebabnya dia pernah ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur buta. Pakaiannya dikasih darah-darah kambing, darah domba, dan dilaporkan Yusuf sudah mati dimakan singa. Wah, bapaknya Yakub menangis. Dia pikir benar. Tapi ada seorang saudaranya yang lain yang penuh kasih, jangan bunuh saudara kita. Lebih baik kita jual dia kepada pedagang Mesir. Lalu dia dijual ke negeri Mesir. Di Mesir saudara sekalian, dia masuk sebagai pegawai daripada seorang kaya, ya, Potifar. Waduh, istri Potifar goda dia. Mau dia sebab Yusuf gagah, cantik gagah. Ya, istri Potifar tertarik. Tetapi sudah sekalian dia lurus jaga kekudusan. Ini Yusuf mentalitasnya God. Karakternya luar biasa dalam dirinya. Karena sudah sekalian istri Potifar benci karena penolakan dari Yusuf. Maka sudah dia dipenjarakan. Tapi di dalam penjara Tuhan menyertai dia. Raja bermimpi dan tidak ada seorang bisa mengartikan mimpi. Temannya dari dalam penjara itu bilang, ada satu orang ahli mengartikan mimpi. Ada di mana dia? Di dalam penjara, namanya Yusuf. Apa itu mimpinya itu? Waduh, mimpinya itu ada 7 sapi-sapi yang kurus. Makan sapi-sapi yang gemuk.
7 tahun lamanya. Jadi diramalkan akan terjadi kelaparan 7 tahun lamanya. Ya, atas Mesir, atas dunia. Waktu itu Mesir pemerintahan dunia. Jadi atas Mesir. Diartikan mimpi demikian, Firaun terkaget-kaget. Ini orang dalam penjara tapi punya hikmat. Dewa di atas segala dewa. Siapa yang harus menyiapkan? Maka itu Yusuf diangkat jadi menteri perbekalan, mengumpulkan gandum 7 tahun lamanya untuk menghadapi musim kelaparan yang akan datang. Siapa yang bagus menjadi menteri urusan perbekalan makanan ini? Yusuflah yang berhikmat. Jadi Yusuf itu diangkat melalui mimpi dalam penjara itu. Dia menjadi menteri perekonomian dari Mesir. Sehingga dia menjadi orang besar sekalian. Ini yang luar biasa. Dia diangkat jadi raja muda. Sebab nubuatnya itu dikatakan luar biasa. Panahnya tetap kokoh. Lengan tangannya tinggal lihat. Disiksa, disengsara, dibuang dalam sumur. Dimasukkan penjara, digoda oleh istri Potifar. Tapi dia menang oleh pertolongan yang maha kuat. Pelindung Yakub sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudara boleh menghadap perjuangan pergumulan apa saja. Tapi kalau gembalamu, pelindungmu, gunung batu Israel, Tuhan Yesus Kristus. Dulu yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu yang disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu jadi gembalamu, kau akan menang bersama dia seperti nasibnya Yusuf. Ini semua ucapan berkat yang diucapkan baik oleh Nuh kepada anak cucunya maupun oleh Israel, oleh Yakub kepada anak cucunya. Semua itu terjadi sekarang ini, saudara sekalian. Ucapan berkat yang luar biasa itu sudah digenapi Tuhan. 2 contoh purba. Sekarang kita ada dalam zaman modern alias zaman akhir. Ucapan berkat sebab kita telah dibebaskan. Nah, coba gambarnya. Yuk, next. Nah, kenapa kita mesti beralih? Alkitab itu terdiri perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu sudah sekalian di bawah Taurat, di bawah hukum agama, balas membalas. Tapi Yesus lahir dan 4 Injil kisah tentang Yesus itu. Ya, semua itu berkat Allah. Ucapan Taurat balas membalas, hukum menghukum. Ucapan Injil kasih perdamaian, damai sejahtera. Saudara memilih Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara tidak lagi tunduk di bawah balas membalas. No. Melainkan sudah dibebaskan ya daripada kutuk. Dan itu kita bisa baca saudara, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk dosa. Dosa kita dipikulnya karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas kayu salib. Dosamu, dosaku, dosa dunia dipikul oleh darah Yesus. Sehingga dia berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku hidup bukan karena agama. Agama menuntut orang suci masuk surga. Tapi Injil menyatakan orang berdosa diberi kesempatan masuk surga. Apa saudara merasa dirimu suci? Silakan banyak agama. Tapi saya katakan Alkitab menyatakan semua agama gagal.
Tidak seorang pun berbuat benar, tidak seorang pun baik, gagal. Tapi anugerah Allah tidak pernah gagal. Siapa yang percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Aku jadi Kristen bukan karena aku orang baik, tapi karena aku berdosa. Bedanya kita ini apa? Saya berdosa sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara berdosa sudah belum diampuni oleh Tuhan? Sudah belum menjadi anak Allah? Sudah belum dibaharui pikiran perasaannya? Aku orang berdosa yang sudah diampuni. Pertanyaan saudara, orang berdosa sudah diampuni, yakin? Udah penuh Roh Kudus? Oh, luar biasa ini. Amsal 26 ayat 2. Kita baca. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan mengena. Jadi kalau orang mengutuki saudara, memusuhi saudara, jangan balas. Percuma. Tidak akan kena pada kita. Tenang-tenang aja. Saya dengar ada orang Kristen, dia lapor sama dia, Pak, saya diguna-guna Pak, saya didukunin Pak. Sebagian cari lagi dukun yang lebih ampuh untuk menangkal kutuk itu. Enggak usah, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kita punya alasan yang kuat, darah Yesus telah membebaskan kita dari kutuk. Semua dosa kita telah dipaku di atas kayu salib Golgota. Kita sudah bebas. Sehingga ayat berikutnya Bilangan 23 ayat 23 mengatakan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Enggak ada mantra yang mempan terhadap benih orang percaya. Tidak ada tenung yang mempan terhadap Israel. Enggak ada. Tidak ada segala tenung. Tidak ada yang mempan terhadap benih orang percaya. Pada waktunya dikatakan pada Yakub, begitu juga kepada Israel. Ya, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi saudara jangan bingung ya. Kalau ada orang kasih guna-guna, ada yang digendam, sudah tahu digendam. Didekatin orang kayak setengah disihir, dituntun rohnya. Kalau saudara hidup dalam Roh Kudus yang kuat, saudara tidak bisa digendam. Saudara tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa disihir. Enggak ada kutuk, enggak ada mantra yang kena kepada orang percaya. Jadi kita tidak pusing kepada masalah, tapi kita fokus kepada Allah. Jangan berfokus kepada masalah, tapi berfokus kepada Allah. Ini rumus kita, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ucapan berkat itu nomor 1 kita turunkan pada anak cucu kita. Kenapa? Sekarang saya sudah jadi kongcok. Istri saya dipanggil makcok. Kalau orang kek bilang, ya kung tai. Ya, saya udah jadi kung tai, buyutnya udah 2. Ya, itu dia tai itu. Wah, Buddha punya buyut. Kita ini sungguh diberkati. Jadi ucapan berkat ini nomor 1 anak cucu buyut kita. Sebab Tuhan berjanji dalam Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Yang mana kita cari, berkat atau rohnya? Tuhan berjanji, aku mencurahkan rohku atas turunanmu.
Kenapa yang kita cari berkatnya? Kelirunya orang Kristen banyak yang terus memikiri, berusaha cari berkatnya, bukan cari rohnya. Halo Kristen, lihat firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Saya adalah keturunan keempat menjadi Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru. Rubin kelima, Jessica keenam, kemudian nih ketujuh. Nomor satu itu bukan berkat. Usahakan bagaimana supaya Tuhan itu mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Usahakan nomor satu, roh Tuhan atas keturunan kita. Dan berkat ke atas anak cucumu. Baru berkat atas anak cucu kita akan nyata. Nggak usah susah-susah mikirin berkat. Pikirin firman Allah dan roh Allah. Maka yang lain disediakan Allah bagi kita sekalian. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Ciri-cirinya orang yang menerima Yesus. Ya, tidak ada pembalasan, tidak ada permusuhan. Kata-katanya penuh kasih, tidak hambar. Sebab kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata kita jangan tawar, jangan pahit, jangan nyumpahin, jangan ngutuk-ngutuk, ya. Tapi harus datangkan kasih dan berkat. Biar orang memusuhi kita, menyumpahi kita, jangan balas. Jangan balas. Pembalasan itu hak Tuhan, ya, bukan hak kita. Amsal 16 ayat 24 berkata demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Jangan salah, barusan ini banyak ditangkap orang yang bikin madu palsu. Banyak yang bikin dari oli, jadi madu. Ditangkap, dikasih pemanis, bisa mati orang. Itu sebabnya dia ditangkap. Tapi kalau madu asli, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Original, asli, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Kalau orang yang suka sakit hati, tulang-tulangnya kering, sakit reumatik. Aduh, sumsumnya cekot. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh suka dengan firman Tuhan, lalu kemudian perkataan keluar dari mulut kita menyenangkan, seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, apalagi perkataan diucapkan kepada anak cucu kita, aduh luar biasa. Anak cucu kita akan sungguh-sungguh diberkati Tuhan, luar biasa. Nah sekarang, bukan saja bagi anak cucu kita, tapi pada orang secara umum. Ya, ucapan berkat atas setiap orang. Seperti pertama kali panggilan kepada Abraham, ya, diberi jaminan Allah. Di situ kita membaca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dari negerimu, ya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau saudara buka Alkitab, Alkitab itu berkata Abraham itu dari Ur Kasdim. Kasdim itu Irak. Ya. Jadi saudara buka nanti, di Irak itu ada ibu kotanya namanya Baghdad. Google.
Nanti dari Google itu tidak jauh dari Baghdad ada sebuah kota di padang gurun namanya Ur. Ur itu artinya kota. Di padang belantara, padang gurun ada sebuah yang dibangun. Ur itu artinya kota. Kota yang pertama di negeri Kasdim Irak itu, ya, situ punya riwayat luar biasa. Ur Kasdim. Nah dari situlah. Jadi Abraham itu dipilih dari negeri yang paling jahat, pemberontak di dunia. Kalau saudara baca Kejadian pasal 4, Irak itu sudah sekalian di pusat dunia. Taman Eden dibangun di antara sungai Tigris dan Efrat itu. Ya, di situ negeri diberkati Tuhan, tapi itulah negeri yang paling terkutuk saudara sekalian sampai hari ini. Dari Irak itulah timbul ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ISIS. Mengacaukan dunia ini, tapi mereka akan dikacaukan oleh Tuhan. Dan pasti mereka akan kalah. Tuhan berjanji kepada orang secara umum, dalam Kejadian 12 itu ayat 1 dikatakan tinggalkan semua adat istiadatmu. Tinggalkan semua ajaran-ajaran bapakmu, nenek moyangmu. Tinggalkan semua tahayul-tahayul daripada budaya nenek moyangmu. Tinggalkan. Pergi ke satu tempat yang baru. Kemana? Terus dia baran. Dari timur dia berjalan ke barat. Sampai berhenti di tanah Kanaan, yaitu tanah Palestina sekarang itu. Orang Arab menyebutnya tanah Palestina. Orang Kristen menyebutnya tanah Israel, tanah Kanaan, tanah perjanjian. So itu tanah diperebutkan. Sampai hari ini berebutan terus saudara sekalian. Nah, apa maksud Tuhan memanggil Abraham ke sana? Ayat 2, aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Siapa yang tidak mau? Ya, ini 3 hal. Bangsa besar, memberkati, diberkati, dan nama masyhur. Siapa yang tidak mau? Semua mau. Tapi saya ingatkan inilah banyak dicari oleh orang-orang Kristen dan orang-orang dunia. 3 hal ini. Tanpa mereka mempedulikan, itu bukan tujuannya. Tujuannya yang terakhir, engkau akan menjadi berkat. Tuhan mau supaya saudara jadi berkat. Tuhan mau bukan saudara sibuk dengan perkara-perkara di mana cari berkat. Cari nama besar. Bukan itu tujuan Tuhan. Kenapa orang Kristen berhenti dengan 3 hal itu? Membuat engkau jadi bangsa besar, membuat engkau diberkati, membuat engkau nama masyhur. Ini yang dicari orang dunia. Dan ini dia cari orang-orang Kristen yang gagal. Mari kita lihat. Supaya engkau menjadi berkat. Itu kelengkapan diberikan oleh Tuhan. Tapi bukan tujuan akhir. Itu kelengkapan. Tujuannya supaya engkau menjadi berkat. Saudara-saudara, kalau kau mengerti ini, maka engkau akan menerima ucapan berkat atas Abraham itu akan menjadikan ucapan berkat atas hidupmu juga. Nah, sekarang ucapan berkat atas musuh-musuh kita. Ya, musuh kita matanya merah, kulitnya merah, kita darahnya hijau semua, damai. Peluk dia, kasihilah musuh-musuh. Berdoalah untuk musuh-musuhmu. Ucapan berkat atas musuhmu. Saudara-saudara yang kasih, kita sudah dibebaskan dari kutuk.
oleh penebusan Kristus bagi kita. Perjanjian lama bagi dua, Taurat. Perjanjian baru, Injil. Ini isinya. Taurat itu usaha manusia, usaha beragama. Taurat itulah yang gagal. Sampai hari ini Taurat itu membawa permusuhan di antara orang beragama. Tapi Injil membawa perdamaian. Kita harus ngikut Injil. Roma 12 ayat 17 dan 18. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, gereja-gereja dibom. Pikiran saudara apa? Balas. Paling tidak kutuk. Aduh. Itu Taurat. Itu zaman lama. Itu zaman hukuman. Itu zaman kegagalan. Kita Injil. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu. Hiduplah damai dengan semua orang. Itu firman Tuhan. Sehingga di sini jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik. Ucapkan yang baik. Ucapkan berkat, bukan kutuk. Aduh, 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam damai. Perdamaian dengan semua orang. Ayo hidup dalam perdamaian. Jangan suka debat. Penginjilan boleh menyampaikan firman Allah. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat debat, stop. Kau menang debat, tapi tidak pernah menang jiwa. Jangan berdebat. Sampaikan imanmu dengan bijaksana. Ya. Sebab kita tidak berhak membalas. Sebab pada ayat 19 pembalasan itu hak Tuhan. Jadi kalau saudara membalas, saudara melangkahi. Saudara menggantikan dirimu menjadi Tuhan. Hak Tuhan kau ambil, kau balas. Enggak. Ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap tipuan-tipuan setan, terhadap kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita mesti membalas dengan kebaikan. Ucapan-ucapan berkat harus keluar dari mulut kita. Baik kepada keluarga, baik kepada anak, baik kepada semua orang, maupun kepada musuh kita. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, itu sebabnya lembaga Kristen tidak pernah menghukum. Kalau dewan apa saja mengutuk. Tapi dewan gereja tidak pernah mengutuk. Ya, PGI tidak pernah mengutuk. Kantor pusat GBI yang ada dalam tangan Ruben Adi tidak pernah mengutuk. Ciri orang Kristen kalau perlu disalibkan. Sebab di balik salib ada mahkota. Tuhan sanggup membalaskan. Kalau kau hidup demikian, tetap ucapanmu ucapan berkat. Siapapun musuhmu, tetap ucapkan berkat. Tuhan ampuni dosa mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang dibuatnya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berdoa, supaya mengampuni dosa orang yang menyalibkan dia. Dan dengan itu, urusan selanjutnya diserahkan oleh Tuhan ke dalam tangan Bapa di sorga. Finish, kuserahkan rohku ke dalam tanganmu. Mari kita ucapkan yang positif. Bahkan kata-kata terakhir, kuserahkan kepada Allah hidupku. Kalau demikian, maka saudara menjadi keturunan berbahagia. Orang benar akan menjadi keturunan orang berbahagia. Dan upahnya adalah Mazmur 100 selusin. Ya. Saya katakan Mazmur 100 selusin sebab supaya nempel dalam ingatan kita. Kalau saya ucapkan 112, saudara lupa.
Tapi saya ucapkan 100 selusin. Kita baca. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu beribadat. Kalau zaman COVID kita pakai online, Zoom, itu pelengkap. Mengatasi bahaya kita berlindung sementara. Tapi jangan bilang, saya ikut kebaktian kok, Zoom. Tapi kalau waktu saudara ikut cuma ikut Zoom, ikut itu rekaman khotbah, saudara tidak kebaktian. Saudara tidak punya rasa hormat, rasa takut, nggak ada. Pakai baju pun ya kimono alias daster. Mandi pun belum. Sambil tidur-tiduran dengar khotbah. Takutnya nggak ada. Tapi nomor satu takut. Takut itu menghormati sangat. Kemarin saya dengar istri saya, kamu mau ikut boleh. Pakai baju yang rapi ya. Dia bicara sama adik saya. Yang bagus. Meskipun kita melalui Zoom, kita yang rapi. Ya pakai baju yang bagus. Hormati Tuhan. Dalam hati saya, begitu caranya. Siapa yang pakai daster, dengarkan Zoom. Dengarkan khotbah. Saya pakai jas nih berkhotbah. Saudara pakai daster ya. Ada takut akan Allah enggak? Ibrani 10 ayat 25. Jangan seorang pun meninggalkan ibadah. Melainkan makin hari makin bersungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan. Jadi saudara itu ditolong sementara bersembunyi di balik Zoom, di balik rekaman-rekaman itu sementara. Tapi saudara jangan menggantikan itu. Sebab di dalam itu tidak ada takut akan Allah. Yang nomor satu takut akan Allah. Berbahagia orang takut akan Tuhan dan amat suka akan segala perintahnya. Jadi suka sekali baca firman Tuhan. Taat firman Tuhan. 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Saya mau tanya, kalau anak cucu buyut mau perkasa di bumi, yang senang siapa? Yang kongnya, omanya yang senang. Siapa yang senang? Kongcoknya. Siapa yang senang? Kungtai senang. Siapa lagi? Makcoknya yang senang. Tai-tai senang. Ini ada tai-tai masih muda. Nih, buyutnya udah 2. Silakan tai-tai berdiri dulu. Hei, tai-tai. Sana berana. Ini tai-tai. Ini mamanya Rubin Adi. Kita ini hidup berbahagia hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Umur saya tidak terlalu panjang lagi. Saya cuma berpesan. Pegang firman Allah, Mazmur 100 selusin. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar, generasi orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ini nomor 3. Kalau udah ada takut akan Allah, amat suka akan firman Tuhan, diberkati Tuhan, maka harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Jangan khawatir soal harta. Kenapa Anda banting tulang peres keringat? Saya enggak. Tuhan menyediakan bagiku. Seperti Taman Eden, Tuhan sediakan buah-buahan gratis. Karena di Taman Eden tidak ada dosa. Tapi kalau sudah masih tikut, orang-orang yang sudah terusir dari Taman Eden, di dalam Kristus kita dibaharui, masuk kembali dalam Taman Eden. Harta kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan kekal untuk selama-lamanya. Perkara yang baik, perkara yang indah, kekal selama-lamanya, bukan di dunia saja, sampai di sorga. Terus,
Next. Di dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, pengasih, penyayang, orang yang adil. Dalam gelap terbit terang. Saudara-saudara, banjir boleh datang, gempa boleh datang, tapi Tuhan lindungi. Saya lihat di Adonara sana itu, kebanyakan bukan orang Kristen. Bukan. Tapi orang Kristen didatangi Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan punya maksud, sekalipun kena bencana, presiden datang, kampungnya dipindahin. Presiden kita itu insinyur. Di sana ada gunung apa itu, Tola. Itu insinyur tahu kalau itu gunung dirusak, turunnya kemana? Manusia itu serakah. Gunung-gunung digundulin. Kalau gunungnya marah, kasih banjir bandang, mereka menyesal. Tapi untung ada nama Insinyur Jokowi. Dia tahu ini jalur ini kalau dibangun rumah lagi, balik lagi nanti, akan lagi terus. Pindahin. Oh, dipindahin sama Jokowi. Cari kampung yang baik. Jangan terus di sini lagi. Ini jalurnya banjir bandang. Siapa yang mau bangun rumah lagi di jalur banjir bandang? Itu sebabnya orang-orang percaya dipindahkan Tuhan ke tempat yang baik. Dilindungi oleh Tuhan yang baik. Lalu kita menjadi orang yang pengasih, penyayang. Giving more than taking. Memberi lebih daripada mengambil. Kalau hidupmu cuma banting tulang mengambil sebanyak-banyaknya. Dunia berkata, aku berbahagia kalau aku mendapat sebanyak-banyaknya dari dunia ini. Tapi hari ini aku bersaksi, aku berbahagia kalau bisa memberi sebanyak-banyaknya bagi dunia ini. Saudara, bencana datang. Apa saudara sudah masukkan sumbangan ke dalam gereja ini untuk diteruskan? Saya sudah 2 kali saya kirimkan sumbangan, belum lagi yang pribadi. Kirimkan. Minggu ini kita kirimkan juga, ada pendeta yang berulang tahun, kirimkan. Di Irian, di mana-mana. Jangan terus pelit, kikir, lokek, kedekut. Tuhan paling tidak senang sama orang kikir. Serakah, kikir, lokek, kedekut. Makanya saudara tidak diberkati Tuhan. Tapi orang yang pengasih, penyayang, orang adil, itu akan diberkati Tuhan. Ayat berikutnya 5. Mujur bagi orang yang menaruh belas kasihan. Kalau saudara menjadi orang belas kasihan, sudah menjadi orang yang mujur, selalu beruntung. Mujur orang yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan wajar. Orang pinjam kasih, dengan catatan kalau dia nggak bayar ya sudah, urusan dia sama Tuhan. Saya terlalu banyak orang yang nggak bayar. Di Tasikmalaya saya kumpulin tukang beca yang belum punya beca. Ya, 15 tahun yang lalu. Saya beliin beca, angsu. Ya dia ngangsu 2 kali, 3 kali. Nggak ada 4 kali, udah lenyap. Semua becanya pun. No problem. Mereka berbuat, aku berbuat baik. Mereka tidak membalas, tidak jadi soal. Sebab Tuhan berkata, mujur artinya selalu beruntung. Orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan wajar. Saudara harus wajar. Saudara diberkati Tuhan. Terus terakhir. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Pegang firman Tuhan. Tidak akan goyah. Diingat selama-lamanya. Diingat oleh manusia. Tapi lebih dari semua, diingat oleh Allah. Tuhan memberkati. Ucapan berkat kita terus kita sampaikan. Maka Tuhan memberkati kita turun-temurun. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita sudah selesai beribadah.
Dan mari tetap semangat, kita harus bersyukur apapun yang terjadi, karena kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat ada bersama dan menyertai langkah kehidupan kita. Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan persembahan, tetap setia memberikan persembahan maupun perpuluhan lewat transfer maupun m-banking yang sudah disiapkan. Di layar kaca Bapak Ibu bisa melihat dan bisa melakukannya dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa dan kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan baik, Tuhan sudah hadir melawat kami di rumah kami masing-masing, dan kami percaya apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Mari berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, para gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan RT RW sekalipun, dan juga Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan memberkati. Biarlah bangsa Indonesia dijagai oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kami menaikkan doa syafaat buat para pemimpin rohani kami. Tuhan terus memberkati Om Julius, Tante Julia sekeluarga, beri kekuatan kesehatan, Pak Rubin, Adi, Bu Lena, juga keluarga besar, dan juga Pak Sito dan Bu Eti dan keluarga besar diberkati Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, para pengurus, dan seluruh sidang jemaat-Mu GBI Betel Harapan Indah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, sehingga jemaat-Mu boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Ibu Bapa, mari angkat kedua tangan-Mu dan siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.